Rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, semangat pagi para bos-bos semua. Insyaallah ini ada berapa? 27 peserta. Nah, ini para faktor-faktor di Tim Quran. Ya, seperti yang saya dengar tadi beberapa dari Sortipop menjelaskan bagaimana kita sedang berjuang ya, berjuang untuk syiar daripada Tim Quran. Nah, ini salah satu upaya kita untuk membumikan Al-Quran itu sendiri. Dan ternyata ada fasilitas agar umat Islam ini mudah dekat kepada Al-Quran. Dan tidak ada cara ataupun jalan yang lebih cepat untuk mendekatkan umat ini untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada agama yang sempurna ini, melebihi cepatnya ketika mereka dekat kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran meliputi keseluruhan. Di sana ada keimanan, ada ubudiyat, ada muamalat, ada muasyarah dan akhlak. Nah, jadi kebayang ya, orang-orang yang terhubung ada minat untuk mensyiarkan Tim Quran ini juga berarti ada benih ketakwaan dalam hatinya. Nah, seperti tadi, orang-orang yang dia punya keinginan, ada minat untuk mendakwahkan, mensyiarkan daripada nama-nama Allah, kalimatullah, li'la'i kalimatillah, berarti ada benih takwa dalam hatinya itu. Masya Allah. Saya bersyukur, saya bersama dengan orang-orang yang Allah pilih, ya. Sama-sama kita berjuang. Jadi Bapak Ibu sekalian, bos-bos semua, salah satu yang kita sudah terima ketika kita menjadi Quran Center Digital. Berarti kita sudah menerima hak muamalah. Nah, di sini kalau kita mau fokus kepada muamalah, nah, tentu ya kita nggak bisa pisahkan. Ini seperti mata uang. Satu sisi kita menyelesaikan tugas kita sebagai pewaris kitab, yaitu kita belajar menggunakan produknya, kita mengamalkannya, kemudian kita mengajarkannya kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, kemudian kita mendakwahkannya, mensyiarkannya. Nah, ketika mensyiarkannya ini berarti ada satu visi yang mulia tadi ya, 100 juta umat Islam paham makna, bisa mentadaburi Al-Quran. Nah, visi mulia ini nggak bisa kita lakukan sendiri, berarti kita harus berjemaah. Dan perusahaan pun menciptakan atau membuat, mendesain satu konsep muamalahnya ini dengan satu sistem yang luar biasa. Nah, kita bisa mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Salah satunya apa? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena konsep daripada yang dipakai oleh Tim Quran ini adalah konsep saling membantu, bergotong royong gitu kan. Ya mau nggak mau kita menggunakan sistem network. Nah, dan ini berbeda dengan konsep multi level ataupun leveling ya di bisnis network yang lainnya gitu. Memang kita dalam pembagian bonus berarti tetap membutuhkan namanya adanya struktur untuk membedakan siapa yang layak untuk mendapatkan bonus dan siapa yang belum layak. Nah, sehingga di situ ada kompetisi sehingga ini karena ada akad-akadnya juga kan mengikuti kepatuhan syariah, hibah masyrutoh tadi. Jadi kita beruntung nih berada di satu bisnis atau satu muamalah yang kepatuhan syariahnya diperhatikan, kemudian konsep muamalahnya dalam prakteknya ini sebenarnya benar-benar amalan Islam sebenarnya. Ya, seperti Bos Hengki bilang tempo hari di Bandung, ya sebenarnya kita sedang memperhatikan apa yang seperti diperhatikan di zaman Nabi. Nah, dakwah kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah apa tugasku? Nah, maka Rasulullah SAW sampaikan tugasmu adalah sama seperti tugasku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bergerak lagi seperti itu. Jadi memang kita ini ya masih betul-betul blue ocean ya. Di sini perjuangan kita. Nah, ketika kita bicara muamalah tadi ada satu konsep pemasarannya karena memang kita bergerak di bidang digital, produk kita digital. Nah, ketika bergerak digital, nah, seperti yang kita teks ya, bahwa kita adalah satu konsep muamalahnya halal network affiliate. Nah, halal network
affiliate. Jadi strategi marketingnya juga bisa kita optimasi dengan cara digital juga, digital marketing. Menggunakan memanfaatkan link afiliasi daripada yang ada di Reseller Academy atau di ruang dashboard area kita. Nah, jadi di sini saya mau disclaim dari awal bahwa yang kita pelajarin ini hari ini tentang bagaimana kita mengoptimasi pemasaran di bidang digital marketingnya ataupun di online marketing, kita menggunakan fasilitas yang ada, yaitu salah satunya ada Google Ads. Nah, ini artinya berbayar. Nah, bercara berbayar, loh kenapa ini kita harus mengeluarkan dana? Nah, ini kembali kepada niat awal kita. Ketika kita ingin mendapatkan satu hasil ya, seperti tadi kan ada orang yang sudah bergerak, sebelumnya sudah bergerak punya produk, seperti tadi Bu Dian, sabun. Saya sebelumnya bergerak untuk CV, saya bergerak di medical dan alkes gitu kan. Nah, kita bisa pastinya untuk mempromosikan sebuah produk, kita perlu budget tersendiri ya. Kita perlu budget pastinya. Kita perlu budget, kita perlu pendanaan. Nah, di sini pentingnya manajemen gitu. Loh, bagaimana? Sedangkan sebelumnya ketika di BOP kita ditawarkan satu penjelasan bahwa ini keunggulan sistem ini kita tidak perlu keluar biaya lain. Nah, ini berbeda ya, berbeda. Jadi ketika kita bergabung di Tim Quran atau pemilik sebagai owner Quran Center, kita tidak perlu biaya-biaya tambahan. Artinya, memang seluruh fasilitas sudah disiapkan. Mulai dari landing page, mulai dari website, mulai dari tools marketing, kemudian di dashboard area sudah ada semua kebutuhan kita untuk mengelola daripada Quran Center, ada placement network, ada e-wallet, ada macam-macam. Nah, tetapi dalam umumnya sebuah menjalankan muamalah atau bisnis, tentu kita sudah juga menyiapkan satu budget untuk marketing. Jadi terpisah ini ya. Maksud tidak ada biaya lagi, tidak ada biaya tambahan di situ. Jadi rata-rata pada umumnya setiap orang mengira bahwa ketika bergabung di Tim Quran, mereka seolah-olah nggak perlu mengeluarkan budget lagi. Nah, ini juga salah, pemahaman yang salah. Jadi artinya ketika kita ini sedang memiliki satu usaha nih, ada yang katakan seperti konvensional misalnya, orang bangun bisnis kuliner, kita sudah punya franchise-nya, kita sudah punya rukonya, kita sudah punya pelangnya, kita sudah punya chef-nya, kita sudah punya peralatannya, dan kita buka setiap hari. Tetapi apakah itu sudah menjamin orang-orang akan datang ke restoran kita? Nah, jawabannya kan belum tentu, karena orang belum tahu. Nah, disinilah kita berperan sebagai pemilik bisnis. Kalau tadi contohnya adalah pemilik restoran tadi, maka kita harus membuat satu kampanye atau membuat satu periklanan, promosi, supaya orang tahu, mengenal. Nah, inilah tugas para affiliator sebenarnya. Kalau kita bilang kita sebagai affiliate, kan memang ada konsep affiliate kan di situ. Jadi tugas kita adalah sebenarnya kita orang yang sudah diberi amanah oleh perusahaan, ini kamu semua sudah punya fasilitas untuk memasarkan. Silakan dengan kreativitas kalian untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya traffic kepada website kita. Nah, kita kan punya landing page masing-masing tuh. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya semakin banyak visitor ataupun pengunjung datang ke landing page kita melalui link tadi. Oke. Nah, sekarang dalam satu langkah kita untuk mendatangkan banyak pengunjung ke landing page kita tadi, salah satunya, jadi ada banyak cara kan, ada cara yang organik, ada cara yang berbayar. Organik itu yang gratis ya, kita pasang di berbagai platform seperti sosial media, YouTube, Instagram, kemudian ada TikTok, kita pasang setiap hari di situ. Itu kan secara organik. Nah, kemudian dalam langkah cara yang berbayar bagaimana? Ya salah satunya ada Google Ads. Nah, kemarin di grup sempat saya bacakan ada yang bertanya, mana yang efektif antara
Google Ads dengan FB Ads. Nah, ini kalau dalam pengalaman saya sendiri, karena pertama kali saya mengetahui tentang penggunaan beriklan itu di 2009, itu saya pakai pertama kali Google Ads. Waktu itu saya belum familiar dengan FB Ads, tetapi saya merasakan manfaat. Nah, ini sedikit cerita ya, sedikit cerita pengalaman gitu. Jadi kalau waktu dulu interface ataupun tampilan dari Google Ads itu masih sangat sederhana lah, sederhana, belum seperti sekarang. Bahkan sekarang ini setiap bulan itu saya lihat Google Ads ini selalu ada perubahan dari tampilan dari ini karena mereka sedang bersaing dengan Facebook gitu. Perbedaan antara Facebook dengan Google. Nah, sebenarnya ini punya kelebihan masing-masing, punya keunikan masing-masing dan punya sasaran yang berbeda. Nah, kalau tadi ditanya antara FB dengan Google mana yang efektif, maka saya kalau menurut pandangan saya ini sama-sama efektif karena keduanya punya target atau sasaran yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau kita lihat ya, rata-rata orang yang datang kepada Google adalah orang yang mencari sesuatu informasi. Benar kan? Berapa banyak orang kalau kita lihat data, berapa banyak orang yang datang kepada Google untuk mencari informasi. Makanya kita sebutnya search engine. Maka tingkat tingkat kemungkinan seseorang yang mencari sesuatu di Google kemudian dilihat di situ ada rekomendasi dari Google, ternyata misalnya dia menggunakan kata kunci dia menggunakan kata kunci sabun kecantikan di Batam misalnya, maka akan timbul macam-macam link website baik yang bersponsor ataupun yang organik ya, yang natural. Maka akan ada urutan beberapa website, Nah, sebenarnya inilah kesempatan seseorang yang pemilik bisnis untuk mengkampanyekan atau mempromosikan websitenya atau produknya tadi supaya diklik karena yang datang adalah high targeted buyer. Nah, kalau di Facebook berbeda. Nah, kalau di Facebook ini mereka ataupun kita sebagai pemilik bisnis memasang iklan di Facebook itu berdasarkan interesting, demografinya, kemudian kita bisa setting di situ umur dan lain-lain, bahkan kita bisa targetin di jalan, karena ini berkaitan dengan produk. Jadi sasarannya berbeda, adalah orang yang baru menampilkan melalui iklan, melalui video ya, melalui gambar, untuk menargetkan iklan tadi kepada orang-orang yang punya minat. Nah, misalnya minatnya itu kecantikan, berarti kita akan cari orang-orang yang minatnya melihat tentang informasi kecantikan, produk kecantikan misalnya. Tapi kalau orang yang minat Al-Quran atau apa di Facebook, ya kita bisa pelajarin dulu gitu kan. Banyak juga yang berhasil gitu. Nah, pengalaman saya sendiri itu berkaitan, menurut saya ini berkaitan dengan produknya. Apa dulu produk kita yang akan kita tawarkan? Jadi seperti ini. Di 2009 saya mempromosikan menggunakan iklan juga waktu itu, Google dan lain-lain, iklan baris di settingan baris ya maksudnya. Nah, itu produk inkubator. Jadi saya melihat kalau sekiranya saya gunakan iklan yang iklan ini kepada orang yang berminat, ini nggak cocok sebenarnya ke sosial media. Maka saya menggunakan Google Ads. Karena apa? Targetnya akan lebih luas. Nah, pada waktu itu padahal saya memasang iklan itu hanya di target Indonesia, tetapi alhamdulillah tetap ada yang masuk dari luar. Bahkan saya pernah ekspor ke Malaysia itu, ke Beamformer di Malaysia, sebuah produk inkubator. Nah, artinya produk yang iklan yang akan kita pasang itu juga harus kita lihat berdasarkan produk kita gitu. Nah, lain pengalamannya ketika di 2016, 2017, waktu itu saya ada proyek untuk perumahan di Sumedang. Nggak mungkin kan saya mau iklan satu proyek perumahan. Waktu itu perumahannya cuma sedikit, 35 unit. Tapi saya ngiklannya terlalu melebar itu. Bisa juga saya gunakan di Google Ads, tetapi yang melihat atau pencari ke sana saya pikir
ada juga bisa tertarget, tetapi kan kompetisi lebih banyak gitu. Akhirnya pada waktu itu saya dan tim tim di PT, ya udah kita fokus kepada FB Ads. Nah, akhirnya ketika kita pasang di FB Ads, walaupun baru 2 hari dari target kita 35 prospek, ternyata di 3 hari sudah melampaui sampai 135 prospek yang masuk ke database. Nah, sehingga ketika saat itu kita bisa menjual lebih lebih cepat gitu, karena kan produknya cuma sedikit, limited 35 unit, tetapi prospek yang masuk sampai 135 gitu. Nah, jadi maksudnya pengaruh bagaimana produk kita nanti bisa bisa bekerja di periklanan ini bergantung produk itu sendiri gitu. Kita bisa lihat sejauh mana tujuan atau target atau sasaran kita dalam memasang iklan. Kalau tadi kan saya produknya lebih luas yang di Alkes tadi. Tetapi ketika kita bicara satu perumahan, biasanya rumah ini kan akan dicari orang yang masih sekitar situ, ring 1, ring 2. Memang ada juga yang tipikal investor yang dari Jakarta misalnya nyari Sumedang ataupun. Tetapi saya pikir akan nggak tertarget, dan kita pernah mengalami boncos juga gitu, boncos dalam periklanan. Nah, akhirnya kita pelajarin, oh ternyata ini kita harus yang lebih spesifik, demografis, kemudian umurnya, beserta dengan wilayah. Nah, jadi kita masukin wilayah waktu itu radiusnya sekitar 5 kilo. 5 kilo, alhamdulillah ternyata benar. Oke, di situ perbedaan antara Facebook Ads dan Google Ads. Ini saya bisa share screen ya. Nah, sebelum kita nanti langsung praktek atau masuk ke Google Ads-nya lagi, langsung ke akunnya. Jadi kenapa kita penting membuat optimasi dulu, membuat satu cara supaya kita bisa mengoptimasi dari iklan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah duluan ya memasang iklan, kemudian pasangannya pun mungkin ada yang lewat mobile phone atau HP sebenarnya. Ya nggak salah juga gitu. Tetapi dalam urusan beriklan ini berarti kita bukan sekedar mau mau bisa bisa punya iklan gitu. Kalau semua sekedar bisa punya iklan, pasti semua orang bisa pasang gitu. Karena kalau dalam konsep kita bermuamalah kan atau berbisnis, berarti kita ada tujuan sampai kita mau mengeluarkan budget lebih gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara budget, dan memang untuk bicara budget atau modal untuk periklanan itu pasti harus lebih besar juga sebenarnya dari budget lain-lain, budget produk atau apa. Karena tujuannya supaya ada apa? Ada leads, ada datangnya database orang-orang yang berminat untuk membeli produk itu gitu. Nah, ketika ada terjadi pembelian produk itu, itulah yang dinamakan konversi. Nah, karena kalau kita nggak ada satu langkah-langkah dulu di awal, ada persiapannya, kemudian kita bisa ini. Nanti kebanyakan dari teman-teman hanya hanya melihat laporan yang sifatnya datang trafiknya tinggi, tetapi itu masih rendah konversinya. Oke, sekarang memang betul bahwa kita masih produk yang baru, usaha ini masih baru, muamalah ini masih belum dikenal. Nah, apalagi kalau misalnya memang begitu, artinya kita harus punya cara supaya budget yang kita keluarkan tadi lebih terarah gitu. Karena memasang iklan ini bukan sekedar kita punya tampil iklan tadi, tampil bersponsor, tapi nggak ada yang ngeklik gitu nanti. Nggak ada yang ngeklik, nggak menarik, kemudian nggak terarah. Orang yang masuk adalah orang-orang yang bukan tertarget. Nah, berarti bicara kita mengoptimasi Google Ads, itu kembali lagi kepada bagaimana kita memilih kata kunci. Sebelum kita masuk nanti ke ini, ada sesuatu yang perlu kita bahas di awal ini tentang keyword buying cycle. Nah, ini saya dapat waktu saya dulu main main affiliate Amazon 2010 saya. Nah, jadi kita harus punya kata-kata kunci yang berkenaan dengan produk kita.
Nah, karena produk kita ini kan berbeda nih, berbeda dari yang lain-lain. Nah, tapi saya berikan juga ini gambaran perbedaan kalau ini adalah kaitannya dengan produk kita, dan ini kaitannya kalau produk yang umum. Jadi sebenarnya ilmu hari ini sebenarnya kita bisa pakai untuk produk-produk kita juga itu. Misalnya ada Bapak Ibu yang sedang saat ini adalah bergerak di bidang seperti tadi ada sabun, ada mungkin pakaian, itu juga bisa dipakai gitu. Nah, jadi yang kita perlu ketahui kalau kita lihat dari data ini rata-rata ketika orang pasang iklan dan dia hanya menggunakan keyword yang umum, yang generik, artinya tidak spesifik. Nah, memang ini akan banyak orang masuk ke sana. Tapi sisi lain juga akan bersaing dengan keyword-keyword atau kata kunci yang digunakan orang lain. Boleh banyak yang hadir, tetapi jadi tidak tertarget. Misalnya kita pakai kata kunci Al-Quran. Al-Quran. Kita tampil juga bisa. Nah, dan itu akan dihitung sama Google gitu. Tetapi apakah kita sudah ada kemungkinan untuk diklik? Nah, pertanyaan di situ kan. Nah, level ini yang paling besar, ini high search volume ya. Jadi masih belum spesifik. Jadi kalau kita mau buat memilih kata kunci itu penting sekali dari awal kita ketahui. Kemudian yang kedua ada browsing stage. Jadi ini lebih sedikit spesifik, dia ada nama kategori. Nah, kalau misalnya kita berkenaan dengan Al-Quran, misalnya Al-Quran Tajwid. Nah, kalau Al-Quran Tajwid kan berarti lebih ke produk mushaf gitu kan. Jadi agak lebih spesifik. Tetapi masih banyak gitu. Masih banyak yang bisa kita pilih lagi, yang kita bisa cari lagi gitu kan. Dari notif saya kedengeran. Mohon izin Ustaz Fat, boleh Iya, Ustaz. notifikasinya Notifikasinya diheningkan di-mute dulu ya, Mas. Ustaz. Bentar. Lebih banyak tungtungnya daripada suara Ustaz. Iya. Bentar. Ini saya matiin dulu ininya. Oke. Bismillah, lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah browsing state tadi. Jadi kita lebih sedikit spesifik. Nah, Al-Quran Tajwid. Nah, kalau misalnya di produk, misalnya kayak tadi digital kamera yang ini, tapi di sini Canon digital kamera. Jadi ada mereknya. Nah, jadi ada lebih spesifik. Nah, yang ketiga adalah comparing stage. Di mana ini keyword yang kita gunakan menyebutkan subkategori. Jadi dia lebih cukup spesifik gitu kan. Kalau tadi Al-Quran tajwidnya untuk siapa gitu kan. Kalau kita di sini lihat ada Al-Quran tajwid lansia. Jadi akan lebih spesifik. Ada yang Al-Quran tajwid anak-anak atau Al-Quran tajwid untuk hafalan misalnya. Ini kalau kita bicara mushaf Al-Quran. Nah, kemudian kalau misalnya dicontohkan untuk produk umum, Canon Digital Camera Review misalnya, atau Canon Digital DSLR yang yang kameranya seperti apa, terus ukuran berapa itu juga bisa. Nah, tapi tujuan utama kita meriset daripada kata kunci ini sebenarnya adalah untuk menemukan kata kunci yang lebih spesifik. Buying stage. Nah, disinilah yang levelnya adalah low search volume tapi very high value. Jadi kita akan bisa menemukan high targeted keyword untuk mendatangkan high targeted buyer. Nah, jadi pembeli atau pencari produk kita yang lebih tertarget gitu. Ini kasih kepiting, jagung, ini ada udang. Oke. Ada yang kontrol Ustaz. Mana mah? Ada yang bantu kontrol ya? Satu Ustaz. Nah, oke. Selanjutnya buying state inilah kita akan menemukan keyword-keyword yang lebih spesifik. Nah, tapi kan permasalahannya kita ini produk baru nih. Saya belum tahu keywordnya apa.
seharusnya apa gitu kan. Nah, kita sebenarnya di sini harus bisa mencari variasi cara-cara untuk mendatangkan apa atau ilham atau ide daripada keyword-keyword tadi. Nah, tujuan kita meriset keyword ini adalah kita untuk mengetahui kata kunci apa yang banyak diketik orang di search engine Google untuk mencari produk yang kita promosi ini. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau misalnya di sini kan, karena kita berupa aplikasi, maka akan jadi lebih spesifik sebenarnya. Aplikasi tafsir Quran per kata. Tafsir Quran per kata. Selanjutnya di belakang bisa dikasih branding Think Quran, aplikasi tafsir Quran per kata Think Quran misalnya. Jadi kita tetap ngasih branding Think Quran ini bagus juga gitu. Nah, memang agak panjang. Nanti kita lihat ya. Satu cara atau cara-cara bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide daripada keyword-keyword untuk berkenaan atau yang masih relate, masih terhubung dengan Think Quran ini sendiri. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan pikiran kita pastinya. Apa ya berkaitan ini? Sebenarnya banyak sekali. Nah, kemudian tips-tips selanjutnya kita bisa manfaatin Google Keyword Planner. Nah, sebenarnya di Google itu sudah ada di fasilitas Google Ads itu sudah ada. Nah, saya mau ngasih gambaran dulu sebelum kita ke sana. Kenapa saya lebih suka menggunakan Google Ads? Satu begini, Google Ads ini kan kalau kita lihat data, adalah satu platform mesin pencari yang digunakan 90% orang di dunia. Nah, walaupun memang ada pencarian lain, seperti di YouTube, seperti kalau mesin pencari lain seperti Bing, Yahoo ada juga kan gitu. Nah, tapi Google ini 90%. Nah, kenapa kita menggunakan Google? Karena memang dia sudah dari dulu punya data yang luar biasa itu, data untuk keywordnya, data untuk ini. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas mesin pencari ini selain untuk kita mengiklankan link kita tadi, link URL page affiliate tadi, sebenarnya kita juga bisa di saat yang sama kita punya landing page sendiri. Bapak Ibu mau buat landing page sendiri yang kita bangun sendiri ya, independen, artinya kita gunakan lagi satu fasilitas landing page sendiri, website sendiri, yang di situ kita kumpulkan link-link kita, link-link affiliate kita tadi. Nah, sebenarnya nggak harus pakai landing page yang mahal, yang berbayar. Banyak kok landing page yang gratis gitu, lebih organik. Kemudian juga bisa manfaatkan seperti microsite tadi, microsite s.id itu juga bisa. Nah, nanti ketika ini kita munculkan di iklan, artinya ini kan akan membantu SEO, Search Engine Optimize. Nah, karena kalau bicara Search Engine, berarti kan kita bicara ranking daripada website itu sendiri. Semua saling mempengaruhi. Jadi katakan ini website kita, maka kita akan terhubung bisa menghubungkan dengan sosial media, dengan apa namanya website-website yang lain. Kalau kita punya website yang lain gitu kan. Terus kita bisa menganalisis sendiri. Nah, karena kalau kita sudah masuk ke periklanan Google, artinya kita bisa di mana kita punya landing page sendiri atau website sendiri, nanti di Google Ads itu ada fasilitas untuk kita membaca dari mana saja sumber datang, sumber traffic tadi, sumber pengunjung. Nah, sebenarnya di laporan nanti juga ada gitu, dari apakah dia pakai handphone atau pakai smartphone Android atau pakai iPhone atau dari tablet atau dari desktop gitu, itu semua ada. Nah, tapi ada fasilitas dari Google yaitu Google Analytics. Nah, di situ akan kita bisa sematkan di website kita sendiri gitu. Nah, kemudian konten-konten juga akan lebih bervariasi, di mana kita bisa masukin artikel dan keyword-keywordnya juga bisa kita ulang-ulang. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan kita mencari keyword, tujuan kita mencari keyword atau riset keyword ini adalah tujuannya supaya kita bisa menentukan primary keyword, keyword utama yang paling kita prioritaskan. Kemudian ada yang kedua adalah tahap untuk kita mencari secondary keyword. Nah, secondary keyword itu paling 3 sampai 4 tambahan. Dan yang ketiga untuk mendapatkan long tail keyword. Nah, ini kita bicara tentang long tail keyword.
Oke, kita coba lihat ya, masuk ke browser dulu. Nah, sekarang ini adalah mesin pencari Google. Bayangin, kira-kira pertama ketika kita mau mencari Ting Quran, sebelum kita mengenal Ting Quran itu sendiri, kira-kira apa yang akan orang ketik? Nah, di sini kan kemungkinan ada nggak mereka langsung kasih Ting Quran gitu. Sedangkan mereka belum tahu. Berarti disinilah satu ide kita. Kita bisa menggunakan kata kunci yang masih relevan dengan produk kita. Produk kita bergerak di apa coba? Edukasi pendidikan ya. Pendidikan, metode belajar. Nah, itu sebenarnya satu ide untuk kita menentukan kata kunci. Misalnya, metode belajar bahasa Arab. Nah, ketika kita mencari kata kunci, ini sebenarnya kita bisa jadiin juga nih. Kalau Bapak Ibu mau di awal-awal kita meriset kata kunci dulu, 10 yang direkomendasikan sama Google ini bisa kita simpan nih. Metode belajar bahasa Arab. Baru nanti kalau misalnya kita buat artikel, judul artikelnya metode bahasa Arab mudah, menyenangkan. Ini bisa dipakai semua nih dalam artikel di website ataupun kita mau posting di FB fanpage kita, itu akan terbaca gitu kan di ini. Nah, kaitannya ini dengan SEO nanti. Nah, ini juga bisa kita gunakan metode belajar bahasa Arab ini. Nah, kemudian apa lagi? Orang kan belum kenal Ting Quran nih. Berarti selanjutnya kursus misalnya. Kursus terjemah Al-Quran bisa juga. Nah, ini secara manual kita bisa memanfaatkan dari pencarian Google ini sendiri. Atau kita menggunakan tadi, kalau kita mau, tetapi ini untuk ilham pertama, ide pertama. Karena kita mau menganggap diri kita nih, anggap dulu kita sebagai customer nih. Customer ini berkebutuhan apa dia mencari di Google ini untuk mencari produk ini. Tetapi kita harus menggunakan kata kunci yang relevan dengan produk kita. Produk kita adalah aplikasi misalnya. Kita mau pakai kalimat yang lebih kata kunci yang lebih spesifik. Aplikasi bahasa Arab Al-Quran. Nah, sekarang kita coba ya. Ada nggak Ting Quran yang muncul? Nah, ini ada nih. Tapi dari video YouTube nih, linknya yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita lihat di sini, biasanya kalau di halaman pertama ada sponsor ya. Ini kan nggak muncul nih. Nah, sebenarnya kata kunci yang inilah yang akan bisa menyebabkan kita itu bisa mendapatkan high targeted buyer. Nah, jadi lebih spesifik. Boleh kita menggunakan Ting Quran, tapi jangan semuanya Ting Quran misalnya. Karena orang belum tahu Ting Quran kita bisa gunakan di tambahan belakang untuk nge-branding gitu kan. Nah, karena kita memang target sekarang ini awal-awal untuk brand awareness juga gitu. Jangan sampai kita fokus dengan kata kunci Ting Quran sehingga yang masuk kepada website kita ataupun landing page kita ya orang-orang Ting Quran juga gitu. Nah, jadi kita harus perluas lebih ke mentargetkan orang-orang atau audiens atau para calon prospek lah, calon pembeli gitu. Kita lihat ya sampai ke bawah ada nggak nih? Nah, belum ada yang menampilkan Ting Quran. Baru yang masih bagus tadi keluarnya dari YouTube. Nah, sekarang kita lihat di sini. Belajar kosakata Al-Quran gimana tuh, Bos? Bisa juga. Nah, tapi di sini ada TikTok dari Bos Haji Amir yang muncul nih.
super aplikasi belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, jadi ini kata bisa kita jadiin kata kunci juga nih, super aplikasi belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini cara-cara kita untuk memilah-milih ya, memilah-milih untuk supaya kita mencari kata kunci yang paling banyak diperlukan. Nah, karena kita hari ini masih sangat-sangat baru sehingga orang belum tahu tentang Quran. Jadi caranya kita gunakan ini, kemudian di belakangnya kita tambahkan Quran. Itu juga bisa. Nah, dari TikTok. Nah, ini kan ada apa rekomendasi ya, related search. Nah, ini juga bisa kita pilih-pilih nih. Nah, nanti di Google kita memanfaatkan fasilitas keyword planner, namanya dari Google Ads juga kita gunakan. Oke. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan keywordtool.io. Kalau misalnya kita mau secara langsung. Keyword tool. Nah, ini berbayar sebenarnya, tetapi kita bisa munculin ide dulu gitu. Nah, tampilan seperti ini. Oke, sebentar saya. Jadi kita kan mau munculin ide-ide untuk bisa memilih keyword-keyword apa saja yang akan kita gunakan nanti. Oke. Nah, bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini ya. Jadi kita tadi setting, begitu sudah ini kita setting. Di sini bahasa Indonesia, ini biarin global atau mau kita setting Indonesia juga bisa. Nah, kemudian salah satunya tadi kita pakai bahasa Arab Al-Quran. Kita kan butuh sesuatu tambahan kata kunci yang masih relevan dengan produk tadi, Quran. Kemudian apa tambahan-tambahan atau ide-ide kata kunci. Nah, kalau di sini setelah dengan bahasa Arab Al-Quran, ternyata muncul 158 tambahan. Nah, cuman nilai search volume-nya ini di blur ya, karena memang dia berbayar nih. Nah, kalau mau pakai yang berbayar ya nggak apa-apa. Kita bisa berinvestasi juga di sini untuk supaya mendapatkan kata kunci yang lebih tertarget. Nah, ini juga bisa kita jadiin ide nih. Belajar bahasa Arab Al-Quran, kosakata bahasa Arab Al-Quran, seperti yang ditanyain tadi. Ada kamus bahasa Arab Al-Quran, translate bahasa Arab Al-Quran, pintar, kursus, bimbel, memahami. Nah, ini bisa semua nih kita pakai ini. Nah, tinggal selanjutnya, ketika kita mengiklankan, masang iklan nanti, sebelum kita buat kampanye baru, nah, kita bisa pilih-pilih kan gitu. Sekarang kita masuk ke Google Ads-nya. Caranya pertama kita mau buat akun dulu. Ads Google ya. Nah, ini ada bahkan Google pun beriklan nih. Ini kan kalau kita lihat nih ada sponsor iklan. Google pun beriklan di tempatnya sendiri. Nah, masa kita nggak mau?
Ini ada tools-tools semua nih. Oke, kita masuk ke sini juga bisa. Google Ads Keyword Planner juga bisa. Nah, ini adalah salah satu penawaran dari Google Ads. Nah, ini tampilannya baru nih. Ini berbeda dengan tampilan yang sebelumnya. Ini yang disebut landing page sebenarnya. Landing page-nya dari Google Ads. Google Ads pun memberikan satu gebrakan nih. Dia membuat satu interface baru. Karena minggu kemarin belum begini. Oke ya, kita sebelum masuk, Bapak Ibu, ketika masuk ke Google Ads, sebenarnya kita dari dulu sudah akan ada dapat penawaran seperti ini. Nah, ini saya bukan endorse ya, bukan saya bermitra berafiliasi dengan Google. Jadi rata-rata setiap orang yang pengguna pertama atau pemakai Google Ads akan diberi penawaran. Kalau kita memanfaatkan fasilitas ini, ya kita dapat keuntungan juga. Jadi caranya ketika kita membuka akun baru, Bapak Ibu kan pastinya kalau kita bicara periklanan, kita ada budget. Kita menyiapkan budget 3 juta di sini. Berarti kita akan dapat tambahan 3 juta. Nah, ini keuntungan juga nih buat kita. Jadi di saldo kita nanti ada bertambah. Jadi 6 juta gitu. Oke, ini kita lihat dulu apa yang disampaikan sama Google. Nah, permudah pelanggan untuk menemukan bisnis dengan Google Ads untuk keperluan apapun. Oke, betul. Google Ads memberikan Anda banyak cara untuk dapat dilihat pelanggan. Nah, oke, ini betul. Kalau kita lihat di sini, ini juga, oh ini bisa diklik. Nah, ini contoh-contoh beberapa periklanan yang ada di fasilitas periklanan yang ditampilkan di Google Ads. Bisa kita memilih penelusuran. Nah, disinilah kita pentingnya nanti menentukan tujuan kita beriklan. Karena di Google Ads juga banyak orang-orang yang salah. Ketika dari awal membuat kampanye, mereka lupa tujuan awal memasang iklan itu, apakah dia akan mengarahkannya untuk pemasangannya di penelusuran atau dia di display. Ini display ini sebenarnya harus pakai ini ya, pakai foto gitu. Ini ada yang shopping, ini video. Nah, jadi Google juga bisa kita pasang di Google, tapi akan muncul di YouTube, di video YouTube. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan di video kan, di video YouTube itu akan tampil dengan durasi 30 detik. Nah, nggak apa-apa ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya video yang durasinya bagus, sudah ada copywriting-nya bagus, hook-nya bagus, nah bisa juga memanfaatkan fasilitas ini. Nah, kita kan mau memanfaatkan yang iklan barisnya dulu di sini. Kalau video itu bisa kita ambil dari video-video testimoni itu, Bos. Video testimoni bisa, nah, tapi pastinya kan kita dalam kerangka sebuah iklan, pastinya kita ada tujuan ya, ada call to action-nya, ada copywriting-nya. Kalau dalam video itu ada hook-nya, bagaimana di 5 detik pertama orang tuh nggak skip iklan, karena 5 detik pertama itu menentukan orang ini akan selesai sampai 30 detik atau enggak. Ada hook. Nah, ada semacam kalimat yang orang tuh betul-betul pengen nyelesain video itu. Nah, karena target orang bukan target kita pasang iklan di situ bukan supaya orang hanya sekadar menyelesaikan videonya, tetapi bagaimana dia ada menekan. Nah, ada call to action di situ, misalnya apakah dia akan hubungin kita ke WhatsApp kita, atau dia mau klik learn more untuk mulai belajar, atau mau download aplikasi, itu nanti ditentukan gitu. Nah, kalau nggak gitu nanti biayanya agak mahal tapi kita nggak tertarget gitu. Nah, ini maksimalkan prospek, tingkat penjualan, dorong kunjungan langsung ke toko. Nah, jadi ini bagaimana kita settingannya nanti gitu. Kecanggihan untuk Google. Nah, ini tampilan baru semua ini. Saya juga baru tahu nih. Oke, sekarang kita bisa masuk dengan mulai sekarang atau login. Kalau misalnya sudah punya, ya langsung login. Kalau belum, kita klik ini.
Yang sudah punya akun ini berapa orang yang sudah pernah memasang? Nah, ini juga tampilannya sudah berbeda nih dari sebelumnya. Minggu kemarin saya tampilan nggak ini. Jadi, tapi ini tampilannya lebih bersih dia sekarang. Oke, kita buat dulu. Ini apa nama bisnismu? Nah, kita buat akun dulu. Mungkin kita nama akunnya berkaitan dengan Ting Quran, nama akun kita atau nama bisnis Ting Quran. Kalau saya center. Ini bukan iklannya ya, masih buat akunnya dulu. Website. Kalau Bapak Ibu mau mulai dari awal di sini, ini juga bisa. Tapi ketika kita masuk di sini, pasti tampilan berikutnya akan berbeda. Bisa ikutin arahan, tapi karena kita mau buat satu riset dulu, ini kita bisa langsung ke sini. Create account without campaign. Alfon Bos, Ustaz. Ya, boleh. Kalau kita udah pernah buat untuk ngeceknya dia masih ada, gimana Bos? Ngecek iklannya masih ada atau enggak? Iya, Di dalam tampilan itu nanti ada. Oke, sebentar saya masuk dulu ya. Ini kita setting ke ini dulu. Nah, ini kan kita diminta untuk nyelesain akun kita. Waktu sudah kita atur, Jakarta, ini Indonesia, currency-nya Indonesia. Bisa juga Indonesia kita masukin. Ini settingannya berbeda nih dengan sebelumnya. Ini 85. Oke, ini sudah selesai tadi. Nah, inilah tampilan interface atau dashboard ruang kerja kita. Jadi sama seperti di Reseller Academy. Kalau Reseller Academy bagus ya, lebih gampang gitu. Nah, kalau ini agak berantakan, tapi ini sudah tampilan bersihnya dari Google. Nah, dia sudah luar biasa nih. Sebelumnya agak rumit juga. Oke. Tools pindah di sini. Sebelumnya tools ada di bagian atas nih. Tapi dia pindah di sini. Nah, disinilah kita mau sebelum menggunakan fasilitas dari Google, sebaiknya kita bisa menguasai dulu ruang kerja kita. Kebayangnya kalau misalnya kita sedang bekerja di kantor, tapi kita nggak tahu mana ruang kerja kita. Kemudian di meja kerja kita apa aja alatnya, ini fungsinya apa, pasti kita akan ribet. Nah, makanya kita perlu pengenalan dulu. Tadi kita udah buat akun, kita bukan langsung buat iklan juga. Nanti kalau langsung buat iklan tanpa kita riset keyword, tanpa ini juga nanti jadi kesannya asal-asalan. Nah, kita mau lebih advance itu. Wah kok susah-susah banget, kenapa nggak yang simpel-simpel? Sebenarnya bukan menyusahkan kita, sebenarnya supaya kita jangan boncos gitu, lebih tertarget. Nah, karena kita lihat dari pentingnya kita memilih keyword, pentingnya kita men-setup iklan kita. Nah, nanti kita perlu atur durasinya, nanti kita perlu membaca ada indikator iklan kita itu baik atau enggak dari Google. Nah, sekarang Google itu sudah baik, ngasih kesempatan kepada pengguna-pengguna baru, di situ sudah ada fitur untuk melihat sejauh mana iklan kita tuh bagus, punya daya kekuatan sejauh mana gitu. Ini sebelumnya kita kenalin dulu. Nah, kalau kita mau beriklan ini berarti kita pakai ngeklik yang ini, new campaign misalnya di sini. Nah, di sebelah kiri adalah menu-menu untuk kita menggunakan Google Ads kita. Ini untuk beriklan, maka di sini akan ada menu sub menunya. Ini overview tampilnya seperti ini. Kalau di sini ada untuk kita membaca laporan kalau kita sudah punya iklan ya, sudah pernah pasang iklan. Maka di sini akan muncul insight-nya seperti apa. Nah, ini nanti ada grafik-grafik karena kita belum, jadi kita belum ini.
Nah, di sini untuk penggunaan kita mau melihat yang lebih spesifik di mana saja iklan kita ditampilkan, gitu kan? Apakah lewat Google saja atau lewat ada di YouTube atau ada di mana gitu? Karena mitra pemasangan iklan dari Google ini kan banyak gitu. Ada juga para publisher yang blog yang memanfaatkan Google AdSense kan, mereka punya website gitu kan, punya blog-blog. Nah, itu akan ada tampilan laporannya di sini. Nah, ini report editor. Nanti kita kalau sudah punya akan ada muncul. Ya, boleh? Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bos. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sebelumnya kita sudah buat Google Business Profile, ketika kita mengklik Google Ads ini dia diarahkannya ke Google Business Profile yang sudah kita bikin sebelumnya. Gimana itu, Ustaz? Google Business Profile sudah, tapi di situ sudah Ibu sudah buat website bisnisnya. Saya sudah isikan situ namanya itu singkuran blabla gitu kan. Jadi kita buka ini Google Ads ini langsung diarahkannya ke ke bisnis profile yang sebelumnya kita bikin gitu. Setahu saya kalau misalnya Ibu pasang Google Profile, Google Profile ada link itunya ya, link khususnya. Sebelum Ya, biasanya dia ya ada link URL kita yang bisa kita masukkan di situ. bisa, tetapi apakah itu akan tertarget? Itu ya mungkin itu baru terdaftar di Google aja. Mungkin kita belum punya target untuk iklan gitu ya, Bos ya. Ya, jadi gini, untuk supaya kita pengetahuan juga. Oke ya, ini kan karena tadi supaya kita ini. Ketika kita memasang iklan di Google Ads, itu kan kita berarti akan munculkan landing page kita. Iklan kita tuh di halaman iklan baris yang pertama. Katakanlah kita pakai kata kunci Ting Quran Bandung misalnya. Nah, di sini kan muncul nih beberapa Google Business nih, Google Business Profile, Ting Quran Center ini. Kalau fasilitas dari Google ini bisa juga. Jadi kita lebih tertarget ke orang-orang yang sekitar di sini. Sekitar lingkungan atau radius berapa kilo, 10 kilo. Karena kita mau menargetkan audiens itu bisa datang ke rumah kita atau ke counter kita. Jadi kalau saya pikir kalau kita mengiklankan ini lagi, yaitu kurang efektif gitu, kurang maksimal. Kita akan keluar biaya, tapi audiensnya yang kalau misalnya kita pakai kata kuncinya melebar gitu, untuk bisa, apalagi kita setting untuk Indonesia misalnya, itu agak kurang tertarget gitu. Tetapi kalau misalnya kita dari awal kita setting walaupun pakai link affiliate-nya dari Ting Quran, itu juga bisa sudah langsung ada database itu masuk ke MyTech User. Kecuali kalau misalnya Ibu punya website sendiri. Nah, seperti di sini ya. Ini websitenya Bos Haji Jalani nih, tingquran.center.id. Nah, kita cek. Nah, tetapi di Ting Quran Center ini, di landing page-nya Bos Haji Jalani ini sudah ada link-link atau menu-menu yang dia akan mengarahkan para audiens atau para pencari tadi kepada link affiliate-nya. Nah, misalnya di sini free download. Ini kan kita lihat begitu orang klik di sini, dia akan masuk ke landing page, diarahkan ke landing page. Nah, gitu. Kecuali kalau misalnya tadi Ibu juga bisa masukkan di sini websitenya ya. Nah, kalau misalnya Ibu mengiklankan Google Business, tapi di sini sudah dimasukin website ini. Nah, ini website ini sudah ada website semua nih. Ini punya Pak Haji Jalani, yang ini website saya.
Jadi dia bisa ini. Tapi sebenarnya di ini juga bisa kita masukin kok di apa Google profil ini bisa kita masukin juga katalog produk. Nah, ini saya masukin katalog produk. Jadi yang mau tertarget, nah, ketika mereka masuk ke katalog produk, di sini juga ada nomor telepon kita, dan di sini sudah ada link ini kita juga. Ketika mereka klik visit site, ini juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya Ibu belum masukin ya, saya rasa nanti kita boncos aja ya, masang iklan gitu. Tapi nggak ada konversi gitu. Nah, kecuali kalau misalnya tadi Ibu di sini sudah masukin juga ya apa namanya tadi website, nah, seperti yang sebelumnya tadi. Nah, kalau misalnya saya pernah uji coba juga mengiklankan langsung kepada website. Di sini saya membedah pemasangan iklan dari Pak Haji Jalani. Jadi kenapa kita bagus juga punya landing page atau punya website sendiri yang kita iklankan? Kalau kita pasang yang iklan bersponsor ya, iklan sponsor, yang mana yang kita cari dulu? Ah, di sini. Pasti di sini orang langsung diarahkan kepada landing page pusat. Jadi begitu orang ngeklik ini, dia akan masuk kepada Ting Quran pusat. Nah, di sini kan ada nama ini, Citra Kadok Ting Quran. Nah, diarahkan ke sini. Ya, disinilah akan iklan-iklan kita tuh membantu nge-branding daripada Ting Quran pusat sebenarnya. Nah, sehingga Ting Quran pusat, website tingquran.com ini sudah terindeks di halaman pertama pastinya di Google. Nah, kan seperti Ting Quran Bandung, mana biasanya ada Ting Quran. Oh iya, ini belum muncul nih tingquran.com-nya. Mestinya ada dari pusat biasanya pertama ya. Nah, itulah fungsi daripada sebuah landing page atau website pribadi. Nah, jadi kita juga akan terbantu terindeks sama Google. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya dana, punya ini mau buat landing page sendiri silakan. Tapi kalau enggak pakai cara gratisan. Saya juga memanfaatkan cara gratisan kok. Nah, seperti di sini nih. Ini ada blog saya. Kalau Bapak Ibu lihat ini pakai Blogspot. Blogspot kan gratis nih. Jadi kita nggak harus melulu pakai yang berbayar mahal-mahal gitu. Nggak perlu. Ya, tinggal kita pilih aja. Ini kita coba cek ya. Nah, jadi ini kita juga perlu bahas tentang yang berbayar dan juga perlu nanti bahas tentang yang organik. Ini juga cara organik juga kita bisa sudah ini dengan kata kunci ya. Kalau kata kuncinya Ting Quran Bandung ya pasti muncul ya. Tapi kita bisa bersaing dengan kata kunci misalnya terjemah Quran ini. Itu nanti bagaimana kita men-setting primary keyword, secondary keyword, long tail keyword di setiap artikel yang kita masukin. Ini tadi. Nah, ini satu landing page yang saya buat pakai berbasis Blogspot. Nah, Bapak Ibu juga bisa ambil dari sini belajar apa namanya mau buat, mau silakan. Ini gratis kok. Kita cuman bikin blog, kemudian kita pilih apa template. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau pasang iklan dengan memasang yang dari Ting Quran ini atau mau dipasang domain baru sendiri lebih spesifik misalnya tingquranbandung.com ya silakan, misalnya tingquranbatam.com misalnya, Ting Quran itu ya silakan. Nah, keuntungannya ketika kita masang iklan dengan menggunakan websitenya, website kita ini tadi. Nah, jadi kan misalnya nih ya, kita tes. Kan ketika kita mau buat campaign itu atau iklan, maka kita akan ditampilkan satu pilihan. Yang mana yang akan kita website mana yang akan kita iklankan. Ini tes. Nah, ini salah satu tujuan awal kita dikasih pilihan ya. Ini kalau kita mau ada penjualan, berarti website kita adalah website yang sudah ada katalog shopping seperti itu.
Ini kita untuk menargetkannya adalah lead. Nah, ini kita tentukan dulu tujuan kita memasang iklan itu apa. Atau kita sekedar mendatangkan traffic ke website kita. Ini juga bisa ini. Nah, ini kalau kita mau produk kita tadi lebih dikenal. Dan ini untuk brand awareness. Dan juga ini. Semua ini ada fungsi semua tersendiri. Nah, local store visit dan promotion, ini bisa yang kita manfaatin yang seperti Ibu bilang tadi, pakai Google profil tadi, kita masukin dan ini. Jadi target saluran kita tadi akan bisa dibaca ke local store, lokal orang-orang yang berada di toko kita, sekitar toko kita. Ini bisa kita gunakan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mendatangkan traffic, ini kita bisa gunakan ini. Oke, kita coba ya. Nah, tentukan habis setelah itu kita pilih nih. Tampilan kita lebih seperti apa kepada display, berarti gambar, shopping ini adalah katalog, ini video. Kalau di YouTube kita masang kita ada video, misalnya video kita akan tampil di YouTube tadi ataupun mitra-mitra lainnya. Nah, ini yang di beberapa publisher, tapi kita manfaatkan search engine, maka kita pilih ini. Nah, disinilah dan memasukkan website kita. Apakah website yang kita masukkan ini link dari pusat? Ini kan link affiliate ya. Nah, kita bisa secara langsung masukkan ini. Dan ingat, di Tingkuran ini ada beberapa halaman. Ini halaman yang utama misalnya. Kemudian di bawah lagi ada halaman yang aplikasi ya, yang kita bisa gunakan, masukin semua. Memang sebaiknya Bapak Ibu sudah punya file dari link-link ini. Kita sudah ambil masing-masing, karena berhubungan dengan Google Ads nanti juga kita bisa memasukkan beragam link. Jadi ada side link namanya, extension. Nah, oke, kita coba yang pertama ini. Tadi kita masukin ini misalnya. Contoh nih, tingkuranbandung.blogspot. Sebenarnya ini belum selesai nih, belum call to action-nya belum saya masukin. Oke, kita masukin di sini. Ctrl V. Kemudian start tracking your website traffic as website conversion. Kita mau buat conversionnya apa? Apakah kepada telepon ataukah sekedar website traffic? Nah, sekarang kita beli nama. Kalau mau ditambahin juga bisa ini. Nah, kalau tadi kita hanya memilih website traffic, oke. Sekarang kita kasih nama. Ini nama iklan kita, misalnya TQ Bandung, karena tadi diarahinnya ke landing page TQ Bandung. Oke, kita buat. Nah, di sini kita akan diberi arahan untuk apakah kita memilih bidding tuh lelang ya. Kita buat yang rekomendasi aja. Conversion, apakah klik, kita mau mengatur budget harian kita. Jadi disinilah kita menentukan seberapa besar budget yang akan kita siapkan. Ini tergantung apa yang kita pilih di sini. Kita hanya cuman menghadirkan klik di iklan kita, atau kita akan mengatur supaya iklan kita tadi ada konversi. Jadi begitu orang iklannya tampil, masuk ke satu website kita, itu sudah terhitung seperti itu aja atau ada konversi. Konversinya artinya begitu mereka ngeklik iklan yang sponsor di sini. Nah, jadi kan mereka begitu ada iklan sponsor, mana ya sponsor. Nah, di sini. Begitu mereka ngeklik ini, nah, ini artinya ada traffic ke sini. Tadi kan iklan sudah tampil, traffic. Nah, kemudian kalau konversi berikutnya, ini akan dibaca Google ketika mereka ngeklik ini. Nah, begitu itu namanya ada terjadi konversi. Nah, itu juga kita bisa pakai. Nah, di sini kalau kita mau buat konversi di sini. Oke, kita pilih conversion.
Ini Indonesia. Nah, ini adalah untuk menentukan berapa budget kita. Target klik per action-nya. Katakanlah kita buat budget di 35.000. Oke. Display network juga, set network. Oke, dua-duanya bisa kita centang. Ini langsung di apa namanya? Kata mesin pencari Google. Ini adalah mitra-mitra dari Google Ads. Mungkin di publisher-publisher, para pemain-pemain AdSense juga akan muncul gitu, bisa juga. Kemudian di sini kita bisa menentukan lokasi Indonesia. Atau kalau kita mau menentukan yang lebih tertarget. Nah, di sini misalnya Bandung, karena tadi itu ini Bandung, khusus Bandung. Nah, kita bisa gunakan target. Yang lebih spesifik lagi misalnya, karena saya di daerah Sarijadi atau mau ditampilkan khusus yang Sarijadi. Dia nggak keluar. Berarti Bandung Barat. Nah, ini pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Misalnya di sini Bandung Regensi, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Bandung Widul. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ini contoh ya. Oke, selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia. Ini kita pilih bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada kata kunci yang sesuai. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menentukan kata kunci yang akan kita pasang nanti, iklan tadi akan muncul berdasarkan orang ngeklik kata kunci yang berdasarkan sudah valid, yang harus cocok dengan apa yang kita pilih tadi. Tapi ada fasilitas dari Google Ads ini untuk melebarkan itu. Jadi nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari Google Ads. Nah, ini kalau kita klik tombol on, maka dia akan apa namanya? Memberikan rekomendasi. Tapi kalau misalnya kita mau yang kata kunci yang sudah sesuai dari pilihan kita, maka kita bisa klik bagian ini. Kalau kita untuk pemula, kita bisa bagian on juga. Klik on. Oke. Ini kita klik next. Nah, ketika sudah sampai di keyword, inilah tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita dari pemilihan keyword tadi. Nah, sebenarnya awal yang pertama kali mau kita buka adalah kita bisa menggunakan fasilitas dari Google Keyword Tool. Nah, kalau di sini sudah yang kita anjurkan, atau karena tadi sudah saya masukkan Ting Quran Bandung, di website ini sudah terbaca. Jadi website ini sudah Google Ads, dari Google Ads ini sudah membaca apa saja kaitannya yang ada di artikelnya ataupun di bagian meta text-nya dari Ting Quran Bandung ini. Jadi mereka sudah ada memunculkan beberapa beberapa perkataan-perkataan atau keyword-keyword itu. Nanti kita bisa pilih sendiri. Mau tanya bos, bos, Ya. mau tanya kalau yang di tadi ada link yang di atas tadi itu, bagusnya yang kita masukkan di link web yang diminta di atas tadi itu, bagusnya link tree kalau kita udah punya link tree, maka lebih bagus link tree kita masukkan di situ atau langsung kita masukkan link Sing Quran kita. Oke. Yang mana yang bagusnya? Oke, kalau dari beberapa uji coba, semua dua-duanya punya kebaikan. Tetapi traffic laporan di MyTK User database secara
secara cepat langsung gitu masuk ke database MyTeki user kita, sebaiknya Ibu langsung masukkan link affiliate. Oh iya, aku lihat ya. Sebaiknya masukkan link affiliate. Tetapi kalau Ibu mau lihat data analisis itu masuk melalui Linktree dulu, berapa banyak yang masuk ke sana, nanti di sana bisa ada analisa kan, analisa berapa banyak. Tetapi karena konversinya itu tergantung kepada audiens. Ketika audiens nggak mendapatkan informasi lebih dari tampilan Linktree kita, ternyata wah ini lagi nggak terlalu menarik. Ini kaitannya tentang menarik atau enggak seseorang untuk mengklik lanjutan gitu. Maka saya sarankan lebih baik langsung kepada link affiliate. Nah, gitu. Kecuali misalnya Ibu sudah mengoptimasi juga Linktree tadi. Nah, kalau saya sih pakai microsite-nya dari s.id karena situ kita bisa lebih memberikan tampilan menarik gitu. Kalau Linktree saya rasa masih terlalu kaku dia, masih belum pewarnaannya, kemudian apa-apa. Ini kita coba bandingin. Ini misalnya seperti ini. Kalau di microset.s.id, katakanlah saya ngasih contoh yang saya dulu nih, Al-Huzaif. Saya juga sampai sekarang masih mencari cara supaya saya bisa memberikan cara yang mudah untuk tim-tim saya, nah, gitu kan. Dan saya memanfaatkan salah satu fitur dari microsite ini, karena kita bisa agak lebih leluasa gitu, lebih banyak bisa berkreasi di sini. Bagaimana caranya ketika orang masuk? Katakanlah orang masuk, saya ngiklanin pakai ini kan, pakai s.id ini, atau kalau Ibu misalnya pakai Linktree, BioLink, ataupun pakai lain-lain lah, banyak sebenarnya. Nah, seseorang kan akan bisa bertahan di sini dan dia jadi kepo dengan apa yang kita tampilkan ini ya, baru dia akan mau klik. Nah, kalau misalnya kita ternyata hanya tampilin beberapa link atau tombol-tombol menu tapi nggak menarik, ya itu bisa juga mempengaruhi gitu. Tapi kalau misalnya Ibu sudah Linktree-nya sudah bagus, sudah ini ya nggak apa-apa. Dan nanti kita bisa melihat laporan juga di bagian dashboard area Linktree kita. Dan kita juga bisa cek. Tapi untuk pemula, untuk awal-awal kita lebih baiknya pakai link itu kita gitu. Cuma kalau Ibu memang sudah siap budgetnya tadi, sekiranya konversinya rendah, tapi Ibu mengiklankan ini, maka kebaikannya apa? Manfaatnya apa? Benefitnya? Linktree kita akan juga tampil di bagian ikut berperang bersama pengguna-pengguna keyword yang lain. Misalnya ya kita Ting Quran. Ini kita pakai Ting Quran yang Indonesia. Nah, ini kan ada yang iklan ya. Ada yang iklan. Kemudian ini adalah website utama, website pusat. Nah, kemudian ini ada website dari teman kita juga. Nah, ini nanti kita sambil bedah juga. Ini YouTube, nah, Ting Quran Indonesia. Jadi yang menggunakan kata kunci ada Indonesianya akan muncul di sini. Nah, ini ada TikTok siapa nih? Ting Quran 01. Ini YouTube. Nah, sekarang ini juga nih, Ting Quran Indonesia. S.id. Nah, sebenarnya ini kan microasset tadi. Ini yang saya buat, tapi berbeda. Kalau tadi kan nama saya nge-brandingnya saya. Tapi ini kalau ketika pakai kata kunci Ting Quran Indonesia, ini juga bisa muncul. Jadi artinya apa? Ini juga memberi kontribusi nih. Nah, kalau Bapak Ibu Linktree-nya tadi bisa masuk di sini juga bagus gitu. Karena saya lihat beberapa nah seperti ini. Ting Quran BioLink ini kan punya, kita cek ya, punya siapa ini? Punya Haji Amir. Ini punya Haji Amir kalau nggak salah. Tuh. Kalau ini pakai BioLink. Tapi kalau secara ini ya, tampilan dari microset s.id ini agak lebih
lebih kita bisa kreasiin lah gitu. Kita bisa tambahan ini gitu. Ada spoiler juga kalau kita mau nampilin ini gitu. Tetapi kalau misalnya Ibu sudah punya yang seperti ini, mau siap untuk budgetnya tadi, ya kita kan nggak perlu terlalu besar-besar dulu, jangan langsung 3 juta, langsung 1 juta. Katakanlah di split. Nah, ini tentang manajemen dari budget periklanan itu sendiri. Katakanlah kita punya budget 1 juta nih. Tapi kita nggak harus semuanya di satu iklan itu hanya untuk 1 juta itu hanya untuk masang satu iklan, tidak. Nah, di sini sebenarnya nanti cara kita adalah memanage itu tadi, memanage iklan. Bapak Ibu bisa buat A/B test namanya. Tes iklan A dan iklan B. Dari kedua iklan ini, kita buat satu pengaturan, durasinya juga sama-sama singkat. Nah, ini kaitannya dengan apa yang terjadi di teman kita yang lain. Mungkin ada lupa memasang durasi iklan, sehingga iklannya tetap berjalan. Sehingga ketika budget iklan, budget ataupun dana yang ada di saldo Google Ads itu habis, tapi dia tetap berjalan. Akhirnya begitu kita masukin uang tambahan, uangnya sudah kepotong karena saldo kita tadi kan pernah kehabisan, tetapi iklan masih aktif, masih jalan. Nah, disitulah pentingnya kita mengatur daripada iklan, budget iklan. Jadi caranya, Bapak Ibu, buat A/B test. Satu dengan misalnya pasang dengan yang pakai link affiliate langsung, ataupun satunya dengan menggunakan Linktree ataupun pakai website pribadi atau website yang landing page sendiri gitu. Dengan memanfaatkan keyword-keyword yang berbeda. Nah, sebenarnya setiap iklan itu bisa kita analisa nanti, bisa kita kontrol. Nah, ini durasinya kita sudah mau habis ya. Sebenarnya masih banyak lagi caranya. Nah, salah satu ini saya mau menjawab apa yang terjadi di Ibu Tanti, karena kemarin ternyata settingan dari iklannya masih terus aktif berjalan, tetapi dana kan sudah habis. Apakah itu akan otomatis berhenti? Sebenarnya iklan akan tetap berjalan. Nah, sekalipun uang kita dananya sudah nggak ada, tetapi dia ngasih durasi mungkin 2-3 hari, begitu tahu ini nggak ada dana dia baru otomatis. Cuma rata-rata setiap kali kita sudah masukin uang baru, maka akan terpotong gitu. Nah, ini tadi ini punten ini saya ngebahasnya jadi loncat-loncat ini, jadi agak membingungkan. Tapi tujuannya sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu memperhatikan dari awal sampai akhir, yang paling mau kita upayakan dari periklanan itu di awal-awal adalah ini, tentang pemasangan keyword. Nah, ini kan kita belum sampai selesai nih. Ini hari ini pun sudah jam 8.24 belum selesai pemasangan satu. Kenapa? Kita mau berhati-hati juga di penggunaan keyword. Nah, Bapak Ibu salah satu contoh untuk kita belajar untuk mengambil keyword. Nah, ini kan Bisa dibikin per episode, Ustadz. Hari ini episode 1, besok episode 2 gitu, Ustadz. ya boleh ya, biar jangan ini ya, supaya kita bertahap ya. Oke. Saya minta 5 menit lagi boleh? Sambil saya tunjukin bagaimana cara lain untuk mengambil keyword yang sudah dipakai oleh teman kita. Nah, ini salah satu cara. Bapak Ibu ketika buka bagian ini kan bagus nih ya, landing page-nya siapa ini. Tapi kita nggak mau pusing-pusing. Ini shortcut-nya nih, nggak mau pusing-pusing ngeriset keyword lagi. Sebenarnya bagian riset juga, tapi kita bisa menggunakan ini. View page source. Maka akan diarahkan seperti ini. Bapak Ibu bisa ambil keywordnya dari sini. Nah, sebenarnya di sini ada meta keyword otomatis. Nah, meta keyword. Sebenarnya keywordnya dipakai app Think Quran Indonesia. Berarti orang Indonesia nih. App Think Quran, cara mudah untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Atau ketika sudah terbuka ini, Bapak Ibu bisa Ctrl F. Di sini ketik keyword. Nah, kan. Jadi sebenarnya keyword ini di antara ini.
Dan ini sebenarnya cuman sedikit ya app Quran Indonesia. Ini juga cara kita untuk bisa meriset keyword. Nah, sekarang kalau ini dari yang saya, misalnya Bapak Ibu mau ngambil yang dari saya silakan nih. Saya juga belum banyak pasang ini. Ini begini kita klik kontrol kanan, klik bagian mouse kanan, kemudian kita pilih view page sort. Nah, setelah muncul ini kita akan diarahkan lagi seperti ini. Ctrl F, kita klik keyword. Nah, disinilah di antara ini terpasang keyword-keyword yang saya gunakan. Nah, karena saya ada beberapa website yang keywordnya memang ada main di khusus di Quran, tapi juga ada keyword yang tadi yang umum ya, yang menggunakan ini. Ini ada keyword-keyword ini. Jadi kita mainkan semua. Nah, oke. Di Quran Bandung, Quran Indonesia, ini bisa dimainkan kalau mau fokus kepada ini. Tetapi ketika kita beriklan, sayang banget kalau kita misalnya menggunakan hanya kepada fokus kepada Quran ini. Ini adalah branding. Karena yang orang lain kan belum tahu Quran. Benar nggak? Kecuali kalau mereka sudah tahu. Jadi tugas kita sekarang mau brand awareness. Jadi caranya kita sematkan di bagian belakang ini apa dulu. Orang ingin mencari produk kita yang relate apa? Aplikasi tadi, aplikasi tafsir harfiah Quran misalnya. Otomatis kan memang mereka nggak akan masukkan Quran, tetapi dengan kita memasukkan Quran ini akan terbaca juga ketika orang masih ataupun orang yang sudah tahu tentang Quran gitu. Bisa juga. Nah, ini bermanfaat untuk meningkatkan pemasaran yang luas gitu. Berarti Qurannya taruh di belakang gitu ya Ustadz ya? Ya, kita bisa tambahkan itu. Jadi di setiap artikel pun ini akan bermanfaat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu seperti yang saya buat di website saya yang Quran Center itu juga saya masukkan artikel saya ini. Kalau yang di ini kan ini belum saya masuk ya dan belum saya input nih. Nah, kalau di tempat yang Quran Pak Haji ini juga jalani kan ini ada artikel sebenarnya di dalam artikel ini juga ada bisa menjadi yang memunculkan website kita ini ke halaman pertama dari Google. Kalau orang sudah sering masuk ke sini. Nah, ini sudah bagus nih, sudah sampai 2000 pengunjung. Total pengunjung dari ke website ini. Nah, ini keuntungan kalau kita bisa punya landing page sendiri gitu. Jadi kita akan terbaca oleh Google sehingga nanti kita bisa bersaing secara organik. Nah, ini sebenarnya saya mau buat kelas khusus yang untuk yang organik. Wah, ini kan khusus orang yang punya duit. Sebenarnya untuk orang yang nggak punya duit juga punya sarana gitu, caranya gitu. Saya sendiri ada saat ini baru 24 website yang saya bikin. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti begitu Indonesia sudah launching, Bapak Ibu nggak punya aset kekayaan intelektual di internet gitu. Ini adalah seperti tokonya kita. Nah, kalau Bapak Ibu bicara bisnis konvensional kan pasti ada punya ruko, punya apa. Nah, kita akan lebih bagus, lebih terpercaya. Karena apa? Orang membeli Quran pasti berkaitan dengan siapa yang menyerukan Quran itu. Dan ini kita oke ya, ini kita sampai di sini dulu untuk yang Google Ads. Nah, ini kita muzakarah sama Bos Hengki kemarin di Bandung. Jadi ada orang, pengalaman Bos Hengki sendiri, ada orang Malaysia yang dia nggak kenal dan dia beli produk itu melalui link affiliate-nya dari Bos Hengki yang dia dapat di video YouTube Bos Hengki. Jadi ditanya sama Bos Hengki, sebenarnya Bos Hengki ada nggak di sekarang? Nggak hadir ya. Jadi ditanya sama Bos Hengki, kenapa
kok ke saya gitu? Ya saya tertarik, saya suka dengan cara penyampaian Gus Hengki, saya tertarik. Jadi di sini membuktikan bahwa ketika orang memutuskan untuk membeli daripada Think Quran atau membuka Quran Center, jadi ada hubungan emosional dulu gitu. Ada hubungan rapport, ada hubungan, ada bonding gitu. Nah, kenapa kita sekarang juga memanfaatkan forcep karena tujuannya apa? Orang yang kita kenal karena adalah orang yang kita yang sudah kenal baik dengan kita. Kemudian kita kenalkan kepada leader. Itu tujuannya. Kenapa sekarang kita masih fokus di situ? Di satu sisi tetap juga kita mengoptimasi yang cara affiliate-nya gitu, cara digitalnya. Karena seseorang akan memutuskan sesuatu beli atau tidaknya itu ketika dia ada nyaman. Nah, siapa yang menawarkan? Nah, saat ini posisinya begitu. Maka di Think Quran bergerak di digital marketing yang paling tepat pada saat ini adalah kita brand awareness, kita mengedukasi kepada masyarakat. Nah, makanya tadi saya juga membuat satu website yang kita tampilkan foto kita adalah pemilik owner Quran Center dan kita memberikan profil diri kita. Jadi kita tuh membranding diri kita juga itu. Nah, jadi karena berkaitan dengan marketing itu berarti kita menjual diri kita. Siapa kita? Itu kita kenalkan. Sehingga orang semakin kepo siapa kita dan dia merasa nyaman. Oh, saya percaya. Nah, akan terjadilah trust. Nah, jadi trust building ini penting juga dalam kita marketing di Think Quran ini. Nggak bisa hanya sekedar kita broadcast ya. Wah, kita bagi link sementara orang belum kenal kepada kita. Nah, makanya kita pentingnya mengedukasi tadi. Oke, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah. Ini sudah sampai lewat waktunya. 8.33. Masih panjang lagi, tetapi kita nggak mungkin selesaikan sampai terpenuhi satu pemasangan tadi karena waktunya sudah ini. Yang jelas kita tetap belajar. Saya pun sampai saat ini masih belajar. Saya berkomunikasi juga dengan Bos Izil, dengan siapa-siapa gitu. Kemudian karena saya juga baru di Think Quran, baru 3 bulan, jadi saya mengamatin dari setiap landing page yang dibuat oleh bos-bos di Malaysia. Saya kelola, saya amatin, saya bongkar, saya bedah, dia menggunakan kata keyword apa, itu kita pelajarin semua. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang awalun yang kita punya tanggung jawab untuk memberikan contoh kepada tim kita bahwa ada cara yang mudah. Nah, saat ini saya sedang meriset bagaimana cara yang mudahnya itu. Oke, baik. Jazakumullah khairan katsiran. Ditunda saja. Yang baik daripada Allah SWT. Bila ada kekurangan daripada Ustaz, boleh nanya? Boleh, silakan. Ya, Ustaz, saya sudah buat perbandingan antara, kalau saya memang belum orang IT ya, antara Facebook Ad dengan Google Ad ya. Tapi kok sepertinya saya lebih nyaman di Facebook Ad gitu kan. Kalau menurut Ustadz mana yang lebih gampang bagi orang yang belum terlalu paham IT secara mendalam seperti Ustadz gitu ya. Karena saya lihat di Google Ads saya coba kemarin itu kayak seperti membuang tapi nggak ada manfaat gitu. Begitu di Facebook Ads itu kelihatan gitu, ada feedback, ada pertanyaan, ada ulasan gitu ya. Nah kalau menurut Ustadz gimana tuh Ustadz? Mau pencerahannya nih Ustadz? Betul. Jadi seperti yang saya bilang di awal, keduanya sama-sama efektif. Jadi ada keunggulan masing-masing. Nah, untuk tadi Pak Ustadz bilang ada mana yang lebih efektif tetapi ketika Pak Ustadz tadi bilang ini ada engagement-nya, ada interaksi, ada ini, itulah kelebihan daripada Facebook. Karena dia sifatnya sosial. Dan kita menampilkan iklan kepada yang berminat. Tetapi karena ini adalah sebuah sosial media, social networking, jadi mereka bisa berinteraksi, bisa memberikan komentar, bisa ini. Jadi kita kelihatan. Sebenarnya semua sama. Saya bilang kedua-duanya efektif. Tetapi kalau misalnya Ustadz ternyata lebih nyaman dan setelah memberi adanya compare, adanya kaji banding, oh ternyata di Google Ads kurang dan di FB Ads, maka lanjutkan FB Ads.
Melanjutkan, karena salah satu kelebihan dari FB Ads, karena ini orang-orang bisa berinteraksi di situ. Dari iklan yang kita pasang, maka setiap kali orang berkomentar, itu kan menjadikan apa ya, audiens yang lain melihat, oh ini ternyata ada komentar-komentar, mereka akan bisa baca juga, dan kita bisa ada dengan tambahan komentar itu bisa menaikkan engage atau menaikkan konversi juga, tergantung call to action-nya kita tadi, apakah ke WhatsApp kita atau ke landing page kita tadi. Sebenarnya sama-sama punya kekuatan. Saya kalau misalnya ternyata sudah membuktikan Facebook Ads lebih ampuh, itu lanjutkan di Facebook Ads. Nanti kita buat kelas khusus untuk Facebook Ads. Oke. Ya mungkin karena di Google Ads itu karena memang harus di data yang kita masukkan harus lebih akurat dulu atau komplit dulu ya. Jadi budgetnya itu habis aja, kayak kita buang aja, data kita belum komplit gitu kan, sehingga nggak jalan. Tapi kalau di Facebook lebih simple. Jadi saya lakukan di Facebook Ads itu mungkin, tapi karena saya belum menguasai Google Ads aja paling Ustaz ya. Ya, sebenarnya ketika kita mengiklankan di Google Ads pakai landing page kita, itu kan sudah bisa kita lihat ya. Pasti ada konversi, pasti ada data yang masuk ke MyTechUser setiap kali ada visit ke landing page kita. Nah, di situ kita bisa baca juga dari visitor yang masuk ke itu terjadi berapa banyak konversi yang menggunakan free trial. Nah, sebenarnya walaupun mereka masuk kepada free trial belum menjadi Think Quran Plus, belum ada penjualan, pada dasarnya kita juga sudah untung. Kita sudah punya database yang sebenarnya kita harus lebih kreatif lagi dari database yang mereka yang sudah ada di MyTechUser itu. Kita juga harus punya kegiatan untuk memfollow up. Kalau dulu saya pernah di bulan Juli, bulan Agustus, kelas pagi saya isi, saya hari Rabu itu saya khususin untuk memfollow up orang-orang yang masuk ke database. Nah, jadi hari Rabu saya japri, kan di MyTechUser itu ada ini ya, ada email ataupun nomor telepon. Nah, jadi kita harus punya waktu yang masuk ke database itu kita gunakan. Jadi sebenarnya ampuh juga lewat Google Ads asal kita tahu caranya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di FBA juga punya keunikan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya keduanya akan punya fungsi yang berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama, masuk ke MyTechUser kita. Nah, kalau orang yang punya landing page sendiri itu punya nilai plus lagi. Selain kita mengiklankan supaya masuk ke Think Quran, ke link affiliate landing page, kita juga bisa mengangkat website kita, sehingga website kita semakin banyak yang mengklik, maka terindeks di mesin pencari Google. Nah, kalau bicara search engine optimize, kita nggak bisa bicara instan. Kita bisa jadi berinvestasi sekarang, katakanlah uang untuk kita pasang budget untuk beriklan di Google. Kalau misalnya kita menggunakan landing page sendiri atau website sendiri, itu sebenarnya kita sedang berinvestasi. Karena ketika 3 bulan ke depan di Indonesia sudah launching misalnya, nah, orang sudah banyak tahu, mereka klik, mereka mencari di Google search engine, nah, website kita sudah naik gitu. Begitu. Boleh? Izin bertanya sedikit lagi, Bos. Ustaz. Ini pengalaman saya kan kemarin tuh pernah bikin dengan nama Think Quran Belaba. Belaba itu kan maksudnya kependekan dari belakang balok gitu kan, karena saya tinggal di belakang balok. Tapi ketika saya klik di Google gitu kan, Think Quran Belaba tuh yang keluar tuh Think Quran Belanda gitu, Ustaz. Jadi harus saya ganti itu gimana itu, Ustaz? Ya, Belaba itu berarti daerah ya, lokal ya? Iya, lokal gitu. Itu Belaba itu kan kelurahan tempat saya tinggal. Cuman belakang balok, cuman saya singkat dengan Belaba gitu maksudnya, Ustaz. Biar ada agak beda gitu kan. Tapi ketika saya klik di Google tuh yang tiap saya klik Belaba tuh yang keluar Think Quran Belanda gitu. Jadi mesti saya ganti gitu. Bagus. Jadi gimana, Ustaz?
Ya kalau itu sudah terjadi, sudah terbuat, ya nggak apa-apa, buat yang lain lagi gitu. Buat karena itu lebih spesifik banget sih ya. Satu kecamatan berarti ya. Iya, iya. Berarti kalau kita mau Apa bisa saya ganti yang itu, yang sudah saya bikin pertama tuh saya ganti namanya, bisa tuh Ustaz? bisa, itu berupa website atau apa? Apa? Oh, Google Google Profile. Google Profile ya, bisa Ya, diganti. bisa diganti ya. Fungsi Google Profile itu kan kita bisa menggait yang lokal gitu. Jadi orang ketika mencari Think Quran di daerah, ternyata di daerah sekitar radius 10 kilonya ada owner Quran Center, maka akan muncul. Tetapi juga membantu di Google Profile itu juga kan, kalau kita pakai kata kuncinya ada Indonesia, Think Quran Indonesia, dia akan muncul. Misalnya ada Bandung, Think Quran Bandung, dia akan muncul. Saya sendiri pakai Think Quran Center, tetapi ketika orang pakai kata kunci Think Quran Indonesia, terkadang itu masih muncul juga, atau Think Quran Bandung masih muncul juga. Iya, kalau kamu awalnya mau pakai Bukit Tinggi, tapi kayaknya udah ada gitu, Quran Bukit Tinggi udah ada gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Kalau kita mau bersaing pakai Bukit Tinggi lagi, nggak apa-apa. Oh, bisa ya kayak gitu ya. Namanya sama bisa ya. Bisa. Oh iya. Sebenarnya sekarang ini kesempatan kita punya aset-aset website, ataupun ibu-ibu, bapak bisa mainkan domain, itu investasi kita juga. Kalau misalnya domainnya itu berkaitan dengan, masih ada relate dengan produk kita, kenapa enggak gitu kan? Banyak kata kunci tadi itu bisa jadi nama domain kita. Kalaupun nggak mau mengeluarkan banyak biaya, tapi kita mau pakai organik, ya bisa pakai Blogspot tadi, itu gratisan. Jadi Blogspot ini kan, atau blogger ini adalah produk dari Google sendiri. Jadi dia sudah SEO friendly. Nah, gitu. Iya, saya kebetulan pengalaman juga kemarin ketemu gitu kan, kenal sama seseorang. Ketika saya memperkenalkan Think Quran, gitu, aplikasi Think Quran, gitu kan, kita memperkenalkan secara umum peluang-peluangnya, gitu kan, peluang pahala dan peluang muamalahnya. Langsung beliau menjawab, saya ini nggak bisa keluar rumah, gitu kan, saya ini orangnya nggak bisa pergi kemana-mana, gitu kan. Jadi saya pengennya bagaimana bisa kita ngasih alternatif ke orang yang seperti itu, merubah mindset dia lah gitu kan, bahwa meskipun dia di rumah nggak bisa kemana-mana, dia juga bisa jalankan bisnis ini gitu. Betul. Cuman karena kita belum punya basic pengetahuan tentang bisnis secara online ini, jadi kita kurang bisa juga menjelaskan ke yang bersangkutan gitu, Bang. Ya pernah itu jadi alasan dia, jadi mental block bagi dia gitu kan. Saya belum bisa keluar sekarang, saya mesti harus di rumah gitu kan. Jadi gimana saya bisa mengembangkan bisnis ini ya gitu, Ustaz. Gitu. Kalau orang yang tipikalnya senang di rumah, justru malah ini lebih cocok. Karena Iya, saya bilang nggak gitu, justru karena bisa di rumah, ini ada kesempatan gitu kan. Cuman kalau kita ngasih ke dia itu kan bisanya alternatifnya kan dia mengembangkan secara online gitu, Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang orang untuk online itu kan dia tidak semua orang yang bisa memahami gitu, Ustaz, tentang beriklan melalui online gitu, Ustaz. Nah, tapi kita di support team kan terbukti ya, kita bisa di kelas pagi bisa dapetin ilmu seperti ini, bisa belajar secara gratis gitu. Ya ketimbang beliau belajar kan, saya berguru juga kan nggak ke satu guru, saya belajar ke dulu ada Adrian Fitra, terus ada Ruli Kustandar, ada Denny Santoso, kemudian saya belajar ke Pak David juga yang pakar SEO atau apa. Tapi kita di Think Quran ini, melalui Think Quran kita bagikan gratis gitu ya. Yang penting ada kemauan. Nah sebenarnya bos-bos kita, top-top leader kita itu sudah membuktikan ini sebenarnya bisnis autopilot. Nah, di satu sisi kita bergerak secara four step kepada orang yang kita kenal baik. Itu kan untuk mempermudah untuk orang-orang yang belum kenal digital gitu, belum melek digital, bisnis digital. Tetapi di satu sisi mau nggak mau ini karena ada digital, produknya digital, kemudian konsep pemasarannya adalah affiliate, kita juga harus membuka diri gitu. Kalau nggak tuh kita terlambat. Kemarin di Bandung, di
di Hotel Sari Atar, di saat yang sama Bos Haji Amir sedang memberikan presentasi atau closing statement, itu beliau bisa menunjukkan ini berapa kali bunyi handphonenya, ting 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 gitu kan. Itu notifikasi dari Ting Quran ketika ada penjualan produk, penjualan yang Ting Quran Plus. Jadi di saat bersamaan sedang promosi tapi uang juga masuk ting 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 ting. Nah, Bos Haji Amir selalu bicara akan datang masanya nanti kita tidur pun akan bunyi ting ting ting, sama seperti di Shopee kan. Shopee, Tokopedia ada notifikasi ting 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 gitu. Karena ini kita sedang beranjak untuk proses branding di Indonesia ini, Ting Quran ini. Nah, Haji Amin pun sudah bilang begitu. Ini kelak ke depan ini akan 100% autopilot gitu. Jadi artinya kita ini sedang saat ini aja susah-susah di awal gitu, tapi nanti begitu ini sudah di branding, sudah masuk ke Google Play Store, orang tinggal cari. Nah, di situ konsepnya sudah berbeda. Oke, cukup ya. Ya, makasih banyak Ustaz ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fat, sepertinya ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Oke, yang dari Ustadz Mukhyar ya. Iya, Ustadz. Apa yang harus kita siapkan di awal-awal Ustadz untuk bahan-bahan? Nanti kita cantumkan di Google Ads. Pertama ya pastinya kita tentuin tadi tentuin tujuan kita beriklan. Kalau kita mau mengiklankan untuk menaikkan landing page kita juga, landing page itu sudah sebenarnya ini belum selesai sih. Belum selesai nih. Saya mau nunjukin cara kita setting iklannya, mau cara setting site linknya gitu. Kemudian cara pilih keywordnya, kemudian bagaimana kita menentukan durasinya, cara A/B test dan split testing ini masih belum selesai. Kemudian bahan-bahannya juga ya tadi websitenya kita tentukan apakah website landing page ataukah memang landing page langsung ke Ting Quran pusat, atau kita mau punya landing page sendiri gitu. Itu juga bisa. Nggak mesti landing page juga, microsite yang Linktree itu juga bisa untuk menaikkan. Semua ada tujuan masing-masing. Oke. Saya lanjutkan ya. Bagaimana seandainya Oke, baik, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Sepertinya memang nggak cukup kalau hanya satu episode, Ustadz. Usul Ustaz, Iya. bagaimana kalau kita bikin satu kelas khusus? Kalau Ahad ya. Oh iya, Setiap boleh. Ya, Gimana tadi usulnya? kalau dari Sabtu Ahad itu nanti mungkin kita fokuskan ke media seperti ini kan, Google Ads atau yang lain gitu. Karena mungkin Sabtu Ahad itu yang lapang nih teman-teman akan libur gitu kan. Ya. Boleh aja. Saya juga kan kemarin karena ada kesibukan offline, jadi pas saya baca di grup DH itu, wah ternyata sudah banyak yang ngisi gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak kelas pagi yang ngisi. Tapi saya lihat hari Ahad belum, ya makanya saya mau masukin. Boleh? ya mungkin kita bisa patok gitu, kita bisa pas tentukan tiap hari Ahad atau tiap hari Sabtu kita belajar ini aplikasi Yes. gimana kita secara online gitu Ustaz. Jadi kita Boleh. tetapkan tiap hari Sabtu atau hari Ahad gitu Ustaz jadwalnya. Jadi kita udah ada persiapan gitu kan. Bisa kita langsung praktek dengan laptop gitu atau bisa langsung di mana gitu Ustaz. Ya boleh, siap. Sebenarnya memang kalau misalnya dari ibu-ibu bos-bos sudah punya laptop, punya komputer, sayang banget kalau mubazir, kalau kita punya bisnis yang besar, ini proyek besar nih Ting Quran ini. Kita jangan Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya alatnya, punya laptop, punya itu, manfaatin senjatanya gitu. Betul. Ya itu Ustaz, kita udah punya laptop misalnya, kita udah punya komputer, tapi karena kita nggak tahu ilmunya, jadi nggak optimal pemanfaatannya. Betul. Ya kita ngasih contoh ya buat belajar semuanya, insya Allah.
Iya, baik, bos-bos. Masya Allah ya, luar biasa. Tadi kita dengarkan dari Ustadz Fat. Eh, Mungkin sekarang di Google Ads dulu ya, Sata. Ini pun belum selesai. Nanti insya Allah lain waktu. Mungkin banyak yang minta FB Ads ya, Sata. Belum Instagram Ads, belum yang lain-lain masih banyak sekali ya. Nah, baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu, kesempatan untuk terus membagikan ilmu, kesempatan untuk terus mendakwahkan Al-Quran, terutama melalui aplikasi Think-Quran ini, Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dulu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan mungkin kalau Bapak Ibu ada ingin ditanyakan lagi, tafadhol. Terutama Ustadz Mukhyar, Bu Santi, Masya Allah semangat banget ya. Nah, Alhamdulillah saat di tim kami, di tim Fokus 2, Alhamdulillah apa nih foto profil dan bio link itu udah hampir semuanya kita udah punya Sat. Tinggal dioptimasi ke ads ini saat yang belum. Ini Ya. penting banget emang ilmu dari Ustadz Fatni, Masya Allah. Pakai BioLink ya. Bagus juga. Ya, kalau tim fokus kami hampir keseluruhan pakai bio link. Layarkan juga jangan. Ya, itu kesempatan kita cara gratis, cara organik supaya juga bisa muncul. Betul. Di satu halaman muncul semua link-link pilihan gitu kan. Jadi kita membuat peta sebenarnya. Jadi kalau orang Indonesia ini kan terlalu manja ya. Kalau cuma dikasih satu link ya udah masuk di situ, dia nggak tahu kalau ternyata di halaman itu ada berbagai halaman-halaman berikutnya. Mereka kabur aja tinggalin lagi. Nah, tapi dengan orang masuk ke BioLink atau masuk ke Linktree, ke SID, oh ada petanya, apa itu Think Quran, oh ternyata ada FAQ-nya, oh ada ini. Nah, mereka akan lebih tertarik gitu. Iya, betul Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz Fat. Terakhir, bos-bos kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya pada hari Ahad ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, benar. Luar biasa. Ini Bos Aiman Diki ada. Bos Aiman gimana?